Aksi unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh. Massa menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024. Salah satunya menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun dengan 3 periode. Unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI pada Rabu sore di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh. Massa menerobos masuk ke halaman gedung DPR dengan menjebol pagar besi. Beberapa pengunjuk rasa yang membawa palu besar bahkan merusak tembok DPR. Aparat terpaksa menembakkan meriam air untuk menghalau pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke halaman gedung. Dalam insiden ini, seorang pengunjuk rasa mengalami luka parah di bagian kepala lantaran terkena lemparan batu yang diduga berasal dari rekannya sendiri dari arah belakang. Dengan sabar kami menunggu mereka, kami hanya bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar mungkin nggak kuat, kena temannya. Ya, karena ini apa? Beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi. Ya pasti kita punya dokumentasi, tapi kan pelan-pelan ya. Kita melihat untuk pembelajaran juga bahwa harusnya Pamong Praja, ya. Pamong Praja secara politik dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku-perilaku seperti itu. Menyampaikan aspirasi, tolong jangan dibakar dulu. Demo massa APDESI berlangsung memanas sejak Rabu siang. Massa juga membakar spanduk di dalam kompleks gedung DPR. Melalui aksi ini, massa APDESI mendesak DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu digelar. Beberapa tuntutan diantaranya kenaikan anggaran desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun dengan 3 periode. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih kepada Ketua DPR RI. Sepanjang aksi yang berlangsung panas, massa APDESI memblokade jalan di depan gedung DPR mengakibatkan kemacetan panjang berjam-jam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menemukan beberapa bukti terkait penyebab ledakan di Rumah Sakit Semen Padang yang membuat 18 orang luka-luka. 4 pegawai teknis pendingin udara atau AC rumah sakit dimintai keterangan. Tim identifikasi kasus ledakan Rumah Sakit Semen Padang menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada penyebab ledakan. Dari pemeriksaan awal, penyebab ledakan diduga berasal dari sentral pendingin udara atau AC. Namun penyebab pasti masih dilakukan pendalaman. Sementara itu 4 pegawai teknisi penanggung jawab AC rumah sakit telah dimintai keterangan. Seluruh teknisi merupakan karyawan tetap rumah sakit. Tadi dengan manajer pemeliharaan sama teknisi 2 sama pimpinan dari manajer itu siapa? Atau tidak, tapi sejauh ini memang dia yang kita percayakan, tim ini kita percayakan, tim teknis ini kita percayakan untuk mengelola AC karena juga pengalamannya sudah cukup lama. Ini pegawai SPH? Pegawai SPH. Karyawan atau? Karyawan Pak, karyawan tetap. 18 orang luka-luka akibat ledakan besar di ruang tunggu Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa sore. Kerasnya ledakan membuat ratusan pengunjung dan pasien rumah sakit panik berhamburan menyelamatkan diri. Tunggu Bu! Seorang ibu menggendong anak bahkan nekat duduk di tembok pembatas lantai 2 dan berteriak meminta evakuasi. Akibat ledakan, seluruh operasional rumah sakit dihentikan. Seluruh pasien yang menjalani perawatan dipindah ke rumah sakit lain. Pasca ledakan, Rumah Sakit Semen Padang membuka tenda darurat untuk posko layanan medis di parkiran rumah sakit.
Tenda darurat dibuka selama proses identifikasi oleh tim Lab 4 Polri. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu terekam kamera warga. 9 wisatawan terjebak di dasar air terjun berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru terlihat menerjang kawasan wisata air terjun Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore. Air bah berwarna coklat kehitaman datang dengan debit air sangat besar, membuat warga sekitar panik. Saat kejadian, 9 wisatawan terjebak di dasar air terjun dan menyelamatkan diri di sisi tebing air terjun berhasil dievakuasi petugas. Air bah datang dengan cepat saat kejadian. Wisatawan diperbolehkan turun karena cuaca di Tumpak Sewu sedang cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan. Banjir lahar hujan diduga disebabkan hujan deras mengguyur di puncak Semeru. Kemungkinan besar itu ada di sisi Kabupaten Malang yang hujan, sehingga itu mempengaruhi terhadap debit air atau luapan air yang ada di Sungai Gledek. Maka dari itu masyarakat perlu waspada dan berhati-hati karena sewaktu-waktu lahar dingin maupun banjir bandang itu terjadi, tapi tidak tahu kapan. Maka dari itu terutama di objek. Pasca kejadian, air terjun Tumpak Sewu masih dibuka untuk wisatawan. Namun petugas mengimbau wisatawan tetap waspada dan mematuhi segala instruksi petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Puluhan rumah rusak akibat di Kampung Jampang, Lebak, Banten. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman karena hingga saat ini curah hujan masih tinggi. Puluhan rumah di Desa Sudamani, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten rusak berat akibat pergeseran tanah. Kerusakan terjadi pada tembok rumah, lantai, pondasi, hingga atap rumah. Hal ini terjadi sejak masuk musim penghujan. Beberapa rumah bahkan terpaksa dirobohkan karena kondisinya rusak berat. Warga kian cemas khawatir rumah mereka ambruk karena saat hujan kerap terdengar suara retakan dinding hingga lantai keramik yang terlepas. Itu kayak air hujan dulu, gebrek-gebrek agung gitunya, burang putih. Atau kletek, atau ngeslah, coplok, ubi itu tembok sep, ngeslah, itu jeblagis gitu baik, emak. Khawatir itu roboh, itu kan itunya udah roboh, itu udah takut lah gitu, takut diisinya takut gitu, kalau tidur takut gitu dia itu. Warga berharap ada bantuan dari Pemda setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki putra artis Tamara Samara meninggal tenggelam di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Polisi menyelidiki penyebab tenggelamnya korban dan memeriksa 5 saksi. Duka menyelimuti artis Tamara Tiasmara. Tamara begitu terpukul kehilangan anak satu-satunya, Raden Andante Khalif Pramudityo. Tragis, Dante meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang permainan air di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Keluarga melapor ke polisi karena mencurigai adanya kejanggalan lantaran bocah 6 tahun ini diketahui pandai berenang dan merupakan murid sekolah renang. Polisi pun menggelar olah TKP dan memeriksa 5 saksi. Polisi juga mengumpulkan barang bukti diantaranya rekaman CCTV saat kejadian korban tenggelam. Kita sedang memohonkan nanti untuk kegiatan kedokteran forensik ya, rumah sakit. Saksi 5, sudah 5 yang kita lakukan pemeriksaan. Ucapan duka cita membanjiri akun media sosial Tamara Saimara. Di akun media sosialnya, Tamara kerap membagikan momen kebersamaan dengan anak kesayangannya. Warganet juga memberikan doa untuk almarhum dan dukungan untuk pesinetron ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut demo mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang menolak pinjol untuk pinjaman biaya kuliah, Rektorat ITB
memberikan klarifikasi. Opsi pinjaman melalui pinjol hanya salah satu pilihan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya. Menyusul aksi protes mahasiswa terkait pembiayaan uang kuliah mahasiswa tidak mampu dengan skema pinjaman online, pihak Rektorat Institut Teknologi Bandung ITB memberikan klarifikasi. Pihak Rektorat dan mahasiswa ITB telah melakukan diskusi terkait pembiayaan melalui perusahaan pinjaman online bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan pembayaran uang kuliah. Rektorat ITB menegaskan akan mengawasi secara ketat kerjasama dengan perusahaan pinjaman online Dana Cita yang baru dimulai pada bulan Januari 2024 ini. Pinjaman online juga bukan satu-satunya opsi pembiayaan yang bisa dipilih oleh para mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. Terdapat beberapa pilihan pembiayaan lainnya yang kini sedang diajukan ke pemerintah. Untuk mahasiswa tidak mampu, sudah ada subsidi melalui KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, 20% tiap angkatan. Dan subsidi pemerintah melalui bantuan penyerahan perguruan tinggi negeri badan hukum, ya, BPPTN-BH. Yang keenam, kami mendukung konsep student loan tanpa bunga yang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya stigma yang ada kan istilah pinjol itu memang nggak bagus gitu ya. Nah, maka justru kami juga harus hati-hati dalam melakukan kerjasama ini. Yang mau kerjasama artinya dia mau dikendalikan oleh kita kan gitu. Kalau misalnya mereka ditemukan mempunyai masalah ya kerjasamanya out kan gitu. Menurut keterangan OJK, Dana Cita merupakan perusahaan pinjaman online yang sah dan terdaftar. OJK juga telah memanggil pihak Dana Cita untuk mendalami apakah ada dugaan pelanggaran. Mendalami apakah ada hal-hal yang dilanggar terkait dengan proses penetapan pihak yang dapat diperkenankan untuk melakukan pinjaman dan apakah ada hal-hal yang dilanggar berkaitan dengan langkah-langkah terkait dengan pengembalian. Sebelumnya ratusan mahasiswa ITB berunjuk rasa memprotes kebijakan Rektorat ITB yang dinilai memaksa mahasiswa tidak mampu meminjam melalui pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak kampus untuk melunasi biaya kuliah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Rektorat Universitas Indonesia resmi menskorsing Ketua BEM UI nonaktif Melki Sadek Huang terkait dugaan kasus kekerasan seksual. Melki dikenakan skorsing selama 1 semester sesuai rekomendasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI. Dugaan kekerasan seksual oleh Ketua BEM UI 2023 Melki Sadek Huang memasuki babak baru. Sesuai rekomendasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Rektorat UI resmi menskorsing Melki selama 1 semester. Satgas PPKS UI mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Indonesia. Kasus dugaan kekerasan seksual oleh Melki Sadek Huang mencuat pertengahan Desember 2023, berawal dari laporan korban ke pihak Rektorat UI. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI telah melakukan investigasi. Sementara Melki sendiri sudah dinonaktifkan sebagai Ketua BEM UI sejak akhir Desember 2023. Sebelumnya, selama Melki menjabat, BEM UI kerap mengkritik pemerintah. Salah satunya mengkritik putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Melki bahkan mengaku sempat mendapat intimidasi diduga terkait kritik putusan MK tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bayi perempuan yang baru dilahirkan di Sampang, Madura membuat heboh warganet. Meski dilahirkan dalam kondisi sehat, bayi cantik tersebut memiliki total 24 jari tangan dan kaki. Bayi perempuan cantik ini lahir normal dengan bantuan bidan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Sampang, Madura. Anak ketiga pasangan Fauzi dan Subaidah ini lahir dalam kondisi sehat seperti bayi pada umumnya.
Hanya saja saat dilahirkan, orang tua bayi sempat kaget karena sang putri ternyata memiliki total 24 jari di tangan dan kaki. Menurut orang tua bayi, selama proses kehamilan berlangsung lancar dan tidak ada tanda-tanda keanehan. Geraknya agak lebih aktif. Enggak aktif. Oh, lebih aktif yang kandungan sebelumnya berarti. Kata saya mungkin ini perempuan gini. Lain dari laki-laki. Anak yang sebelumnya laki-laki. Meski berbeda dengan bayi pada umumnya, orang tua bayi tak mempermasalahkan dan tetap bersyukur putrinya lahir dengan sehat. Orang tua berharap sang putri menjadi pribadi yang baik dan tangguh di masa mendatang. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kelompok Sosial Masyarakat Sidoarjo menerima hibah 1 unit ambulans dari Partai Perindo. Diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanusudibyo, ambulans untuk membantu melayani masyarakat secara gratis. Partai Perindo menghibahkan 1 unit ambulan untuk melayani masyarakat Sidoarjo secara gratis. Ambulan diserahkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanusudibyo, yang juga caleg DPR RI Dapil Jatim 1 kepada kelompok sosial masyarakat KSM Sidoarjo saat berkampanye di Desa Wonocolo, Kecamatan Taman. Semoga ini menjadi bisa membantu masyarakat sekitar, Bapak, dan bermanfaat. Dan inilah tujuan dari Partai Perindo, kami ingin bermanfaat untuk masyarakat secara nyata di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan ini kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak golput. Ambulan ini akan saya peruntukkan dan akan saya serahkan di paguyuban. Ini nanti akan dipakai seluruh siapapun orang yang membutuhkan. Jadi nanti semua itu insya Allah digratiskan. Dalam kampanyenya, Angela yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf ini menyapa langsung masyarakat dengan penuh santun dan hormat. Selain disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024, warga juga dapat membeli sembako murah berupa 1 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula, hanya Rp15.000 saja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoto Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu pabrikan laptop Indonesia meluncurkan seri terbarunya yakni Hype Series. Ada 6 varian yang keseluruhannya dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital generasi muda. Perusahaan komponen teknologi informasi terdepan asal tanah air PT Teradata Indonesia Tbk meluncurkan Axio seri teranyar yakni Hype Series, laptop dengan performa mumpuni namun memiliki harga kompetitif. Produk yang mengusung tema desain Hype Up Your Life ini tersedia dalam 6 varian. Peluncuran Axio Hype Series ini pun salah satu wujud dari komitmen PT Teradata Indonesia Tbk untuk selalu memfasilitasi pengusaha kecil dan siswa sekolah dengan produk harga terjangkau namun memiliki kualitas luar biasa. Ini kita meluncurkan Axio Hype Series di tanggal 31 Januari. Nah, ini adalah 6 series laptop yang kita launching, yang kita desain khusus untuk Gen Z dan milenial. Nah, kita mengenal ya kalau Gen Z dan milenial itu butuh laptop yang apa? Ramping, gampang dibawa, keren. Tapi juga bukan cuma tampilannya aja keren, tapi performanya juga mumpuni. Karena kita disupport oleh Intel misalnya. Jaminan kualitas dari produk ini sendiri kita lengkapi ini dengan garansi 1 tahun yang bisa diklaim di jaringan service center kita 174 titik di seluruh Indonesia yang itu menjangkau 98% dari area di seluruh Indonesia, dan juga ada fasilitas same day service. Jadi kalau nanti Bapak Ibu teman-teman yang pakai produk Axio rusak, tinggal bawa ke service centernya yang cari Axio Care Platinum. Series lainnya adalah Hype 3 dan 5 yang didesain untuk pengusaha dan profesional muda, serta Hype 5 dan 7 didesain untuk mendukung segmen multimedia, bermain game maupun bekerja. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.